apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga digegerkan dengan kemunculan jasad pria tanpa identitas yang mengapung di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Dua dam truk saling bertabrakan di Jalan Laupe, Kota Parepare. Sopir sempat terjepit di ruang kemudi. Mau kelihatan so jago dan keren, dua pelajar yang melakukan aksi freestyle di jalanan malah menabrak pagar rumah warga. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Diperkirakan korban hanyut sehari sebelumnya. Warga Kelurahan Tompo Balang dan para pengguna jalan digegerkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang mengapung di bawah jembatan di tengah Sungai Jeneberang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tengkurap mengenakan sarung batik dan baju kaos lengan pendek berwarna kuning serta tertutup tumbuhan eceng gondok. Petugas Inofis dan Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban untuk identifikasi. Dari hasil identifikasi awal, polisi tidak menemukan adanya bekas tanda-tanda kekerasan. Diperkirakan korban hanyut sejak 1 hari lalu. Beberapa orang yang bilang katanya ini cuma boneka. Nah, setelah diperhatikan baik-baik, ternyata ini adalah manusia. Berarti tadi sempat dikira boneka ya? Iya. Kalau yang kita lihat itu mayatnya perempuan atau laki-laki? Ini laki-laki. Penemuan mayat di Sungai Jeneberang, tepatnya di bawah jembatan Kembar. Jadi sudah dievakuasi dari tim Inafis Polres Goa bekerjasama dengan tim DVI dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Sementara masih didalami untuk penyebab kematiannya. Untuk identitas korban sendiri itu seperti apa? Belum, sementara dalami. Ikan baru dievakuasi dulu dari dalam sungai. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk divisum. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polisi menangkap 3 orang remaja yang mengeroyok seorang santri hingga tewas di Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan terjadi karena korban berusaha melerai rekannya yang hendak dipukuli para pelaku. Meski sempat mengelak, ketiga orang remaja berinisial AR 15 tahun, HA 14 tahun, dan RF 14 tahun akhirnya ditangkap polisi. Ketiga bocah remaja ini merupakan pelaku pengeroyokan terhadap seorang santri Pondok Pesantren Ahlul Quran Makassar yang menyebabkan korban tewas. Kini ketiganya telah dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku hendak balas dendam kepada santri di pesantren Ahlul Quran dan memukuli rekan korban. Korban yang melihat hal tersebut berusaha melerainya, namun naas, para pelaku justru berbalik mengeroyok korban berinisial RA hingga tewas di lokasi. Jadi ketika korban sedang duduk sambil makan snack di atas jembatan penyeberangan tersebut, tiba-tiba datang 3 orang pelaku. Ya, 3 orang pelaku itu awalnya melakukan penganiayaan terhadap rekannya korban, akan tetapi korban melerai. Nah, kemudian karena melerai itu, ya korban jadi sasaran penganiayaan oleh 3 orang tersebut. Ya, kita masih kembangkan untuk motifnya. Sebenarnya apa? Kalau pengakuan dari pelaku emang antara pelaku dengan korban tidak saling kenal, tapi kita masih dalami lagi. Pengeroyokan terjadi di JPO Tol Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Senin malam. Korban tewas dengan luka lebam di bagian wajah usai dikeroyok oleh 3 pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. 2 unit dam truk terlibat tabrakan di Jalan Laupe, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Supir truk sempat terjepit di kabin mobil, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Video amatir merekam detik-detik pasca 2 dam truk bertabrakan di Jalan Laupe, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Rabu sore. Kedua sopir truk sempat terjepit di bagian kabin mobil, beruntung keduanya bisa menyelamatkan diri. Bagian depan kedua dam truk itu ringsek setelah terlibat laka lantas yang diduga terjadi akibat jalan licin setelah diguyur hujan deras. Kepala Bidang Penyelamatan Damkar Kota Parepare, Franciscus, mengatakan kecelakaan yang melibatkan 2 dam truk itu sempat menghalangi akses jalan. Mobil kren diturunkan untuk mengevakuasi dam truk itu agar jalan dapat dilalui pengguna jalan. Kami luncurkan unit kren dan rescue kami dari Dinas Damkar Kota Parepare ke lokasi. Setelah kami tiba, itu ternyata ada 2 unit dam truk tongkang yang terjadi laka lantas. Jadi setelah kami tiba, ternyata unit ambulans call center 112 sudah di lokasi mengevakuasi korban. Ada 2 orang, masing-masing sopir. Diduga dam truk yang melaju dari arah timur ke barat tidak mampu mengendalikan kendaraan saat melewati turunan, sehingga bertabrakan dengan dam truk yang melaju dari arah sebaliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ribuan knalpot brong hasil sitaan dimusnahkan di Polrestabes Makassar. Knalpot ini merupakan hasil penindakan polisi selama 1 bulan. Sebanyak 6.800 knalpot brong atau knalpot bising ini menggunung di halaman gedung Satlantas Polrestabes Makassar. Knalpot ini merupakan hasil penindakan polisi selama 1 bulan terakhir. Penindakan berupa razia balap liar dan patroli keliling kota Makassar dalam rangka penegakan gangguan Kamtibmas. Ribuan knalpot brong ini terdiri dari 6.325 knalpot sepeda motor dan 476 knalpot dari kendaraan roda 4. Knalpot brong ini selanjutnya dimusnahkan dengan cara digurinda. Tak hanya di Polrestabes Makassar, pemusnahan knalpot brong juga dilakukan secara serentak di seluruh polsek di wilayah Polrestabes Makassar. Nah, ini semuanya hari ini secara serentak yang dilaksanakan di Polres dan kemudian juga dilaksanakan di Polsek Jajaran. Ini merupakan hasil daripada tindakan tegas terhadap para pengemudi sepeda motor dan kendaraan mobil yang menggunakan knalpot brong atau knalpot logam, karena sudah sangat mengganggu ketertiban umum. Tentunya kami menghimbau pada masyarakat di Kota Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan sekiranya untuk tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot bogar karena melanggar ketentuan lalu lintas dan juga mengganggu ketertiban umum. Razia knalpot brong terus digelar polisi lantaran mengganggu ketertiban umum, juga melanggar peraturan lalu lintas. Knalpot brong juga sering digunakan pengendara nakal untuk balap liar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.